Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Trihanipah dari kelas I Teknik Informatika. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil resume materi bersama teman-teman saya. Selanjutnya, clustering. Pengertian clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Berbeda dengan klasifikasian, clustering tidak menggunakan label kelas sebelumnya. Data yang memiliki karakteristik serupa akan dikelompokkan ke dalam cluster yang sama, sedangkan data yang berbeda akan berbeda pada cluster yang berbeda. Clustering yang banyak digunakan dalam segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, analisis citra, bioinformatika, analisis pola perilaku pengguna. Kelebihan dan kekurangan clustering. Kelebihannya adalah tidak memerlukan data berlabel, mampu menemukan pola tersembunyi, cocok untuk eksplorasi data, dan kekurangannya adalah sensitif terhadap outlier, hasil bergantung pada jumlah cluster, interpretasi cluster terkadang subjektif. Pada resume materi kali ini, ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era digital saat ini yang telah menyebabkan pertumbuhan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti sistem informasi akademik, media sosial, transaksi bisnis, sensor, perangkat IoT, serta aktivitas pengguna di internet. Data yang berlimpah ini jika tidak diolah dengan baik hanya akan menjadi sekumpulan angka dan teks tanpa makna. Oleh karena itu diperlukan suatu metode dan teknik untuk menggali informasi, pola, serta pengetahuan yang tersembunyi di dalam data tersebut. Clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label kelas sebelumnya. Metode ini sering digunakan untuk segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, analisis perilaku pengguna, dan pemetaan wilayah. Classification merupakan teknik pembelajaran terawasi atau supervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan data latih yang telah dimiliki label. Metode ini banyak diterapkan pada sistem pendukung keputusan, prediksi kelulusan mahasiswa, diagnosis penyakit, serta deteksi spam. Regression merupakan teknik untuk memprediksi nilai numerik kontinu berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Metode ini sering digunakan dalam peramalan penjualan, prediksi harga, analisis tren ekonomi, dan perencanaan bisnis. Klasifikasi. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik pembelajaran terawasi yang bertujuan untuk memetakan data ke dalam kelas yang telah dimiliki label. Proses ini menghasilkan model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas data baru. Contoh penerapan: deteksi spam email, klarifikasi penyakit, prediksi kelulusan mahasiswa, dan analisis sentimen. Kelebihan dan kekurangan klasifikasi. Kelebihan: 1. Akurasi tinggi bila data latih baik. 2. Diinterpretasikan. 3. Banyak algoritma tersedia. Kekurangan: 1. Membutuhkan data berlabel. Overthink tidak terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rina Setiawan dari kelas I dengan NIM 230310227 dari kelompok 6. Oke, lanjut. 2.4 regression. 2.4.1 pengertian regression. Regression adalah metode untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki nilai numerik. 4.3 Kelebihan dan kekurangan regression. Kelebihannya yaitu mudah dipahami, cocok untuk prediksi nilai kontinu, interpretasi matematis jelas. Kekurangannya sensitif terhadap outlier, hubungan harus linear.
Kesimpulan, clustering digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label, classification untuk menentukan kelas data berdasarkan contoh, dan regression digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan jumlah hubungan antar variabel. Ketiga metode ini merupakan teknik utama dalam data mining yang saling melengkapi dan digunakan sesuai tujuan analisis, pengelompokan, klasifikasi, dan peramalan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.